Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Selamat hari Sabat. Kita bertemu lagi secara online untuk yang ketiga kalinya. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Masih tetap semangat? Menjadi doa dan harapan kita bersama. Naungan sayap perlindungan Tuhan, Mazmur 91 ayat 4, 5, dan ayat 6 tetap menjadi bagian kita bersama. Saya akan melanjutkan seminar kesehatan tentang prinsip 7K. Jangan lupa bahwa tujuan dari belajar nutrisi berdasarkan prinsip 7K ini adalah supaya makanan yang kita makan akan dapat menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang prinsip kondisi, di mana kita belajar bahwa tidak semua orang bisa makan, misalnya pisang, atau bayam, atau susu, atau kacang. Kondisi seseorang akan membuat kebutuhan dan toleransi terhadap makanan menjadi berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Nah, pada pertemuan kedua, kita telah belajar bahwa kebutuhan nutrisi berdasarkan kondisi akan sangat mudah untuk direalisasikan dengan menggunakan bahan-bahan makanan tumbuhan yang utuh, sehingga jenis makanan-makanan ini disebut memiliki kualitas yang terbaik untuk saat ini. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, seperti bocoran minggu yang lalu, kita akan belajar bahwa walaupun kondisinya tepat, kualitasnya tepat, tetapi apabila jumlah atau kuantitasnya terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka prinsip kondisi dan kualitas akan menjadi sia-sia dan risiko kita terhadap penyakit-penyakit menular maupun tidak menular seperti penyakit infeksi, kemudian penyakit-penyakit kencing manis, bahkan kanker, risikonya akan meningkat. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kita terutama akan berbicara tentang kuantitas yang berlebihan atau makan berlebihan atau overeating yang menyebabkan excess kalori atau kelebihan kalori. Mengapa kelebihan makanan atau dalam ilmu nutrisi disebut sebagai kelebihan kalori yang akan kita bicarakan pada prinsip kuantitas ini? Karena inilah sebenarnya masalah terbesar yang manusia hadapi. Perlu kita ingat bahwa bila kita kelebihan makan vitamin, mineral, atau antioksidan seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, maka tubuh memiliki berbagai kompensasi bahkan toleransi spesifik untuk menyeimbangkannya. Misalnya, apa yang disebut sebagai proses penyerapan aktif dan pasif, di mana bila vitamin atau mineral tertentu cukup di dalam tubuh dan kemudian kita menambahkannya dari makanan kita, maka usus akan menjalankan secara otomatis mekanisme penyerapan pasif dengan tujuan untuk mengurangi penyerapan, sehingga tidak berpotensi terjadinya kelebihan di dalam tubuh manusia. Sebaliknya, bila tubuh sedang kekurangan, maka ketika makan nutrien atau unsur nutrisi tertentu dari diet, maka usus akan menjalankan mekanisme penyerapan yang aktif, sehingga apa yang masuk dari diet akan diserap secara maksimal oleh tubuh untuk menjamin kecukupan nutrien atau unsur nutrisi di dalam tubuh manusia. Kalaupun karena satu dan lain hal nutrien tertentu, dalam hal ini vitamin atau mineral atau antioksidan, terlanjur banyak di dalam tubuh, maka tubuh akan kompensasi dengan mengeluarkannya dari tubuh melalui berbagai proses, terutama melalui organ ekskresi atau organ yang mengatur pengeluaran di dalam tubuh kita, yaitu ginjal.
Inilah keajaiban tubuh yang Tuhan sudah ciptakan. Dan ingat bahwa ini semua prosesnya berjalan secara otomatis tanpa perlu kita atur. Bapak dan Ibu, mari bercermin di depan kaca dan kagumi tubuh kita yang begitu ajaib yang Tuhan sudah ciptakan. Hal-hal yang baru saja saya sampaikan ini terjadi untuk vitamin, mineral, dan antioksidan. Tetapi agak berbeda halnya apabila kita berbicara tentang metabolisme tubuh terhadap protein, karbohidrat, dan lemak yang memiliki energi yang sangat besar atau kita kenal dengan satuan pengukurannya yang disebut dengan kalori. Dan untuk selanjutnya saya akan menggunakan istilah kalori ini. Kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh melalui protein, lemak, dan karbohidrat akan digunakan oleh berbagai sistem tubuh kita sampai ke tingkat sel sebagai sumber energi. Dan tanpa hal ini, manusia akan mati. Begitu penting kalori ini sehingga kita tidak boleh kekurangan kalori. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kita terlalu banyak kalori karena kita terlalu banyak makan. Apa yang akan tubuh lakukan dengan kalori yang berlebihan ini? Tentu saja mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Tidak ada cara, sayang sekali. Tidak ada cara tubuh mengeluarkan kalori yang berlebihan dari dalam tubuh tanpa bantuan pemilik tubuh itu sendiri. Inilah salah satu sistem tubuh yang tidak berjalan secara otomatis. Kalau tadi kita berbicara tentang kelebihan vitamin dan mineral, maka ada mekanisme otomatis tubuh untuk mengeluarkannya apabila kelebihan. Tetapi untuk kalori, tidak bisa terjadi secara otomatis. Kita harus melakukannya secara manual atau dilakukan secara sadar. Paling tidak ada dua cara yang berbeda di mana kalori itu bisa dikeluarkan dari dalam tubuh, yaitu dengan olahraga atau kita menjadi sakit. Kedua hal ini akan menyebabkan terjadinya pengeluaran kalori dari dalam tubuh. Mana yang akan Anda pilih? Saya pikir jawabannya tidak perlu kita ketahui, karena itu adalah hak prerogatif masing-masing kita. Walaupun ajakannya adalah lebih baik energi, kalori yang berlebihan itu dikeluarkan melalui olahraga. Tetapi biasanya kalau dianjurkan untuk olahraga, alasan klasik yang selalu muncul yaitu tidak ada waktu. Dan ini sangat tepat. Di dunia yang sesibuk ini, kita memang tidak punya waktu untuk olahraga. Kenapa? Karena kita berupaya untuk mencari waktu olahraga di sela-sela kesibukan kita. Dan hal ini akan sia-sia. Waktu untuk olahraga tidak bisa dicari. Waktu untuk olahraga itu harus di-create, harus diciptakan, harus dibuat. Cari waktu untuk olahraga tidak akan bakal ketemu sampai kapanpun. Nah, kita balik lagi ke masalah kalori tadi. Bagaimana cara tubuh mengatur kelebihan kalori? Dalam arti bila kita tidak berolahraga atau kita tidak sakit. Satu-satunya mekanisme yang dimiliki tubuh adalah melakukan proses konversi, di mana kalori-kalori yang berlebihan ini akan dikonversi menjadi sesuatu yang bisa disimpan di dalam tubuh, yaitu dikonversi atau diubah menjadi lemak. Dan bila kita sudah tiba pada pembahasan kelebihan makan dan mengakibatkan penimbunan lemak di dalam tubuh, maka penelitian dan bukti-bukti ilmiahnya sudah sangat banyak. Sebagai contoh, salah satu review oleh Liv dan Antonio yang dipublikasi pada tahun 2017 meringkas penelitian-penelitian intervensi terkait kelebihan kalori dan 100% hasilnya menunjukkan peningkatan berat badan dan peningkatan massa lemak. Penelitian-penelitian ini menilai makanan berlebihan terhadap subjek penelitiannya disertai dengan pengamatan atau intervensi terhadap aktivitas fisiknya atau olahraganya. Kemudian ada juga yang diberikan makanan tambahan di luar kebutuhan ditambah 1000 kalori, atau ada yang 50% atau bahkan 70% lebih banyak dari yang dibutuhkannya. Dan juga pengamatan ini dilakukan dalam ada yang hitungan hari, bahkan ada yang sampai bulanan. Tetapi hasilnya tetap konsisten, yaitu terjadi peningkatan berat badan dan terutama massa lemak meningkat di atas 50%. Ya, tidak ada yang di bawah 50% dari penelitian ini. Inilah bukti bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa makan banyak yang menyebabkan kelebihan kalori dan penimbunan massa lemak sebagai hal yang sepele. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri.
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10